Pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi pada otakmu saat kamu tidak melakukan apa-apa? Coba bayangkan, jika kamu berada di ruangan sendirian, tanpa ponsel, tanpa TV, hanya kamu dan keheningan. Apa yang akan terjadi dengan pikiranmu? Mungkin awalnya terasa tenang, tapi semakin lama kamu akan menyadari bahwa otakmu tidak bisa benar-benar diam. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Bagaimana otak kita terus bekerja, bahkan ketika tidak melakukan apapun. Kehidupan sehari-hari kita selalu diisi dengan berbagai aktivitas yang membuat otak kita sibuk. Entah itu bekerja, berbicara, menonton, atau bahkan mendengarkan musik. Namun coba bayangkan apa yang terjadi kalau itu diambil dari kita. Apa yang terjadi kalau kamu duduk sendirian di sebuah ruangan tanpa ada apapun yang bisa kamu lakukan. Ini adalah sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan. Otak manusia tidak bisa berhenti begitu saja. Bahkan saat kita diam, otak kita tetap mencari sesuatu untuk diolah. Ketika kita tidak diberi aktivitas fisik, otak mulai menciptakan pikirannya sendiri. Mungkin kamu akan memikirkan kenangan lama, hal-hal yang akan menciptakan skenario-skenario yang tak masuk akal. Ini adalah salah satu cara otak untuk tetap sibuk. Eksperimen sederhana untuk kamu coba. Cobalah untuk duduk diam di ruangan kosong selama beberapa jam, tanpa ponsel, tanpa TV, tanpa buku. Pada awalnya mungkin kamu akan merasa bosan, tapi lama-kelamaan otakmu akan mulai berkeliaran. Kamu mungkin akan mulai berpikir tentang hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, atau bahkan otakmu bisa menciptakan ilusi yang aneh. Ini adalah bentuk unik dari bagaimana otak kita berusaha untuk tetap aktif. Hal ini menjadi sangat menarik ketika kita melihat efek serupa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami isolasi ekstrem. Salah satu contoh yang nyata terjadi di Pelican Bay State Prison, Amerika Serikat. Di penjara ini, beberapa narapidana ditempatkan dalam solitary confinement selama 24 jam sehari tanpa kontak dengan siapapun. Mereka tidak memiliki akses ke orang lain, aktivitas fisik, atau bahkan cahaya matahari. Apa yang terjadi pada mereka? Banyak dari mereka mulai mengalami halusinasi, depresi berat, bahkan beberapa di antaranya kehilangan kemampuan berpikir logis dan orientasi waktu. Bayangkan dirimu berada di situasi seperti ini. Kamu dikurung di sebuah sel kecil tanpa interaksi apapun. Tidak ada rangsangan dari luar. Otakmu yang selalu bekerja akan mulai menciptakan hal-hal yang tidak nyata karena otak tidak bisa diam begitu saja. Dalam waktu yang cukup lama, orang yang mengalami hal ini bahkan bisa benar-benar kehilangan kendali atas pikiran mereka. Hingga kondisi mental mereka terpuruk. Kasus Robert King yang menghabiskan 29 tahun di isolasi menunjukkan bagaimana isolasi ekstrem bisa menghancurkan seseorang. Setelah dibebaskan, dia masih mengalami efek psikologis yang serius seperti kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan merasa terputus dari dunia luar. Sekarang, mari kita bawa kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita mungkin tidak berada di dalam penjara atau mengalami isolasi ekstrem seperti yang terjadi di Pelican Bay, kita tetap bisa melakukan eksperimen kecil untuk merasakan bagaimana otak kita bereaksi saat tidak ada stimulasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, cobalah untuk duduk di kamar sendirian selama beberapa jam, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa apapun. Pada awalnya mungkin kamu akan merasa gelisah atau bosan. Tetapi setelah beberapa saat, kamu mungkin akan mulai merasa seperti otakmu melayang, mencoba mencari-cari sesuatu untuk dipikirkan. Otak akan terus berusaha menciptakan rangsangan dari dalam dirinya sendiri. Disinilah letak keunikannya. Ketika kamu membiarkan otakmu bekerja tanpa interaksi dengan dunia luar, kamu mungkin akan mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, atau bahkan mengalami sensasi yang tidak biasa. Pikiranmu mungkin akan terbang ke hal-hal aneh, atau berulang-ulang memikirkan suatu kejadian, seolah-olah otakmu haus akan aktivitas. Ini adalah fenomena yang menarik dan aneh pada saat yang sama. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita merasa sedang bersantai, seperti saat menonton TV atau mendengarkan musik, otak kita terus bekerja. Meskipun kita tidak menyadarinya, setiap kali kita mendengar suara, melihat gambar, atau berinteraksi dengan sesuatu, otak kita merespon dan memprosesnya. Ketika semua itu diambil, otak akan mencoba mencari cara untuk tetap sibuk. Ini menunjukkan betapa kompleksnya otak manusia dalam menghadapi kesendirian
dan kekurangan rangsangan. Jadi gimana nih, sendiri terus nih sama ini? Sendiri Pak, banyak kali temen gitu Pak. Kalau nggak dikirim minggu ini kita cari temannya. Ya, lihat temannya di sini. Berapa orang kira-kira butuhnya temannya? Ya nggak sampai banyak, satu orang aja pun udah cukup. Satu orang cukup ya, biar nggak apa ya? Jenuh. Iya. Masuklah, mau masuk. Dicari temannya bilang. Ditunggu di sini guys, sampai mau masuk. Siapa mau masuk temannya dicari? Jenuh kali soal sendiri. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Otak manusia adalah mesin yang luar biasa yang terus bekerja, bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apa. Dari eksperimen sederhana di rumah hingga contoh nyata dari narapidana yang mengalami isolasi ekstrem, kita bisa melihat bagaimana kesendirian dan kekurangan stimulasi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Terkadang, hal yang paling menakutkan bukanlah kekerasan fisik, tetapi kesendirian yang membuat otak kita menciptakan dunianya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk mencoba eksperimen yang telah kita bahas tadi dan rasakan sendiri bagaimana otakmu merespon ketika kamu tidak melakukan apapun. Jika kamu menemukan hal yang menarik atau aneh, tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video DeepMind ID berikutnya.